Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi minta 3 periode. Kok saya nggak percaya ya dengan apa yang dikatakan dan dengan isu-isu yang ada di media sosial. Kemudian yang melatar belakangi Pak Jokowi tiba-tiba berubah haluan adalah karena permintaan 3 periode tidak dipenuhi oleh PDI Perjuangan. Jujur saya tidak percaya karena Pak Jokowi sudah menyatakan diri bahwa dia tidak akan maju karena konstitusi tidak memperbolehkan itu semua. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang masa iya, coba dengarkan kata Puan. Kita dengarkan Mbak Puan. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Tuh, Konstitusi sudah mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Saya uraikan, pernyataan Mbak Puan ketika menjelaskan tentang 3 periode itu adalah pertanyaan tentang apakah Pak Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ibu Mega untuk merubah konstitusi dari masa 2 periode menjadi 3 periode. Mbak Puan menjawab ya dalam konten pernyataan yang saya sudah baca bahwa setahu beliau tidak pernah melihat atau mendengar Pak Jokowi meminta langsung untuk perubahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati merubah Undang-Undang Dasar 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode. ya. Kalau keinginan rakyat saya percaya banyak rakyat menginginkan Pak Jokowi itu berlanjut menjadi 3 periode. Dan itu banyak banget. Mungkin ada jutaan orang yang menginginkan Pak Jokowi meneruskan, ya, melanjutkan program-program yang hari ini sudah bagus begitu. Tapi ya Pak Jokowi sendiri sadar ini konstitusi nggak memperbolehkan begitu. Dan Pak Jokowi adalah orang yang taat konstitusi. Jangan sampai ini digoreng-goreng kemudian digunakan untuk memojokkan Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ini gila jabatan, gila segala macam ya. Jadi sebuah kekacauan kalau ini terjadi, teman-teman. Guys, kali ini saya ingin menepis narasi-narasi seseorang yang mengatakan begini. Jokowi minta jadi wali kota, dikasih sama Ibu Mega. Minta jadi gubernur, dikasih sama Ibu Mega. Kemudian minta jadi presiden, dikasih sama Ibu Mega. Kemudian minta 2 periode, dikasih sama Ibu Mega. Pertanyaan saya, apakah Ibu Megawati itu Tuhan? Semua dikasih oleh Ibu Mega? Semua dikabulkan. Bukan berdasarkan pilihan suara rakyat atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya narasi-narasi Anda itu terbalik otaknya, bos. Kenapa saya katakan begitu? Satu, kalau Anda bilang semua dikasih sama Ibu Mega, itu salah menurut saya. Pikiran Anda itu terbalik, bos, saat ini. Ya, narasi-narasi Anda, opini-opini Anda itu. Kenapa? Pertama, kalau memang semuanya dikasih sama Ibu Mega dari PDIP, ya, kenapa Ibu Mega pertama berpasangan dengan melawan Gus Dur nggak dikasih sama PDI? Artinya, ya, itu bukan karena PDI-nya, bro, ya, atas pilihan suara rakyat yang mendorong itu bisa menjadi seorang pemimpin itu suara dari rakyat. Kemudian izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Megawati penentunya, bukan PDIP penentunya. Betul apa benar? Betul. Pertama, kalau memang semuanya akan dikasih sama Ibu Mega, semuanya dikasih sama Ibu Mega, kenapa Ibu Mega sendiri nggak dikasih jadi presiden? Melawan Gus Dur, 2 kali melawan SBY, nggak dikasih. Itu loh, ya. Saya harap Anda yang membuat narasi itu jangan diputar balik seperti itu, seakan-akan Ibu Mega itu Tuhan gitu loh, ya. Marilah cerdaskan orang-orang ini, saya sekali lagi cerdaskanlah narasi-narasi Anda tuh. Ya, kalau punya saya kalian komen ya di situ, nyangkut di sana, dihujat, dihina, so ini, so itu, bukan senior, kamu berkepentingan apa dan apa, bukan. Nggak ada apa-apa saya.
Cuman saya harus menepis kalian, walaupun kalian itu senior. Semua apa-apa dikasih sama Ibu Mega. Siapa Ibu Mega? Siapa PDI? Partai. Memang ia mendorong sebagai jembatan, tapi izin dari Allah. Cobalah kalian playback kembali. Kalau semua itu dikasih sama Ibu Mega, semua dikasih, kenapa Tuhan nggak kasih Ibu Mega mau jadi presiden? Melawan Gus Dur, 2 periode melawan SBY juga sama, nggak dikasih, ya kan? Artinya dorongan suara rakyat memungkinkan enggak? Ya kan? Itu pertama, suara rakyat, bro. Kedua, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jangan setelah beberapa hari saya simak semakin jungkir balik ya narasi-narasi Anda itu ya. Semuanya minta wali kota dikasih, minta gubernur dikasih, minta presiden dikasih, 2 periode minta dikasih. Ya Allah ya Gusti, Ibu Megawati hanya sebagai ketua dari partai, ya kan? Rekomendasinya mendorong, itu dorongan, ya. Apakah statement-statement Anda ini menurut saya nggak kebalik ya? Kalau semuanya Ibu Mega yang kasih, semuanya yang kasih, bukan atas dasar suara dari rakyat, dorongan rakyat, kemudian bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dewa kalian gitu, Ibu Mega. Saya bukan saya tuh ngefans banget sama Ibu Mega, tapi bukan semata-mata saya ini memojokkan PDIP, bukan juga saya memojokkan Ibu Mega, tapi saya harus menepis yang namanya narasi-narasi orang yang ini, yang udah senior YouTuber, yang udah aduhai pokoknya gitu. Nah, kembalikan lagi ke otak lo ya, jangan jadi Pajero saat ini ya. Ikut-ikutan jadi Pajero lo ya, sekarang katanya senior lo medsosnya, kami hanya embel-embel, emperan, eceran, ecek-ecek. Lalu sebagai senior otaknya di mana? Jangan mendewakan manusia. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan dorongan dari suara rakyat yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin ya. Itu atas dorongan suara rakyat. 1, kedua, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Partai itu hanya topang ya. Partai itu hanya jembatan. Itu aja. Ya. Saya kecewa dengan orang-orang yang dulu projo ya, suka menghujat, menghinanya sekarang ini. Biarkanlah dia dengan jalannya sendiri. Pilihan kita tunjukkan untuk negeri ini yang bagus, yang bagaimana. Tapi saya harus katakan, otak Anda sekarang ini terbalik. Kenapa narasi Anda seakan-akan mendewakan seorang Ibu Mega? Seakan-akan lebih besar dari Tuhan yang namanya Ibu Mega, begitu loh. Ya, narasi-narasi Anda tolonglah. Menurut saya, entahlah ya, makin kesini makin kepleset gitu kalian ya, itu narasinya makin ngawur, dari pemikirannya itu makin oleng gitu menurut saya. Itu aja ya. Salam waras, salam NKRI. Ingat bro, bisa menjadi pemimpin itu atas dorongan suara rakyat. Kedua, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketum saja. Partai itu hanyalah topangan atau jembatan, kendaraan ya. Janganlah berlebihan ya bro, takabur namanya itu ya. Salam waras, salam NKRI. Gila kan kalian? Masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Jika Anda menganggap Jokowi jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, mantunya, anaknya jadi wali kota itu hanya sekedar pemberian, sepertinya Anda yang gila itu. Kenapa saya katakan demikian? Ada 2 sudut pandang yang bisa menggambarkan pernyataan Anda itu. Yang pertama, Anda sedang mengkerdilkan masyarakat. Anda sedang mengkerdilkan peran masyarakat dalam menentukan pilihannya. Seakan-akan masyarakat tidak ada gunanya di dalam proses Jokowi jadi wali kota 2 kali, Jokowi jadi gubernur, Jokowi jadi presiden 2 kali. Bahkan jangan hanya masyarakat, relawan-relawan itu kemudian Anda anggap tidak berguna karena faktanya hanya sekedar Ibu Mega dan PDIP. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda menganggap seperti itu, ya kan, berarti Anda sedang berbicara tentang kemunafikan politik dan mempertontonkan itu ke ruang publik. Kenapa? Faktanya begini ya, seandainya Jokowi dikasih untuk periode pertama jadi wali kota Solo, kalah. Lalu kemudian dikasih lagi periode kedua, kalah. Apakah akan mungkin PDIP memberikan kesempatan Jokowi menjadi gubernur di DKI Jakarta? Jokowi menjadi calon presiden 2 kali. Apakah mungkin? Tidak. Artinya apa? Ada popularitas presiden Jokowi yang menjadi catatan bagi pada PDIP.
Itu masalahnya teman-teman yang harus pahami. Jadi artinya apa? Jadi artinya justru popularitas Presiden Jokowi itulah yang menjadi catatan bagi PDIP, yang menjadi jalan bagi PDIP untuk ikut menaikkan suara partainya. Jadi jangan bicara soal dikasih. Sepertinya Anda yang sedang dikasih sesuatu itu oleh PDIP. Kira-kira begitu. Nggak harus juga Bang seperti itu. Kita harus menghargai keputusan Pak Jokowi bahwa beliau ingin pulang ke Solo. Saya membuat konten ini agar publik tidak terkecohkan dengan isu-isu bahwa beliau itu menginginkan 3 periode. Yang saya tidak suka malah cap pengkhianat. Yang itu yang saya tidak suka Bang. Selama ini kan Pak Jokowi membaktikan dirinya kepada negara, tiba-tiba di akhir masa jabatannya dicap sebagai pengkhianat. Ya saya nggak setuju lah. Saya nggak pernah mengkritik seseorang bila mana seorang itu belum ada buktinya. Contoh lah seperti saya nih, saya selama ini gak pernah saya mau kritik Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena memang belum ada buktinya. Kalau Pak Anies memang banyak kesalahannya waktu di Jakarta, makanya sering saya kritik kalau Pak Anies. Kalau untuk Pak Ganjar, Bang Pak Mahfud, saya belum pernah kritik nih Bang, karena belum ada bukti lengkap. Dan kalau memang gak ada bukti, ngapain juga dikritikan begitu? Istri saya langsung cemberut Bang. Istri saya cemberut kalau udah ngebahas masalah Ganjar. Istri saya fansnya Ganjar Bang. Dalam satu rumah tangga aja bisa berbeda pilihan Bang. Nah, sih istri saya cemberut Bang. Kalau saya udah ngebahas masalah PDI, istri saya cemberut. Teman saya udah ngajak mabar Bang. Tuh. Nah, ini mendingan gini Bang, sekarang kita main game ya. Lumayan Bang. Kita nungguin teman kita live. Bro, 5 menit lagi saya live. Saya jadi tank. Lumayan Bang, 1 kali menang itu dapat 4.000. Ya. 1 kali menang dapat 4.000 Bang. Kalau saya ngegendong dia ya, saya jadi tanknya gitu. Kalau kalah cuma dapat 1.000 itu Bang, dihitung berapa kali main saya tuh. 10 kali main kali 4.000 dapat 10.000 Bang, lumayan buat jajan anak besok sekolah mau beli beras seliter. Kan lumayan Bang. Ini namanya kehidupan digital yang harus kita manfaatkan. Untuk masalah fans Pak Jokowi yang menginginkan 3 periode, ya itu adalah keinginan mereka. Kita harus hargain, walaupun saya pribadi saya tidak setuju untuk masalah 3 periode. Ya kan? Karena udah pas lah ini negara membuat 2 periode udah cukup. Karena begini, kalau pemikiran saya, seseorang yang berada di jabatan terlalu tinggi, terlalu lama ya, berada di jabatan yang terlalu tinggi, itu akan merubah dengan sendirinya karakter seseorang. Saya pribadi pernah ngalaminnya ketika saya berada di puncak, dapat inventaris, gaji cukup lumayan, sampai ditegur istri saya, ayah kok sekarang begini. Ya, itu karena jabatan gitu Bang. Oke Bang, jaga terus kesatuan lah. Cukup 2 periode. Semoga Prabowo Gibran bisa 1 putaran. Lumayan Bang. Kalau Prabowo Gibran bisa menang 1 putaran, anggaran pemilu juga hemat. Yuk kompakan Prabowo Gibran 2024. Kita main game dulu. Udah mulai nih. NKRI harga mati. Mau mendukung Gibran, Ganjar, Prabowo, Anies silahkan. Yang penting negara ini harus tetap berjalan dan dalam keadaan baik-baik saja. Untuk orang-orang yang dulunya selalu mendukung Pak Jokowi, yang hari ini tiba-tiba berubah haluan 360 derajat menjadi seorang pribadi yang tiba-tiba menghujat Pak Jokowi dan dicap pengkhianat, ya, dicap nggak tahu balas budi. Bro, Pak Jokowi sudah memberikan segalanya untuk negeri ini. Ya, kalian bilang bahwa Pak Jokowi meminta wali kota 2 kali, minta gubernur, minta presiden. Apakah ini sebuah pemberian, bukan dari kehendak rakyat? Dua-duanya antara partai dan Pak Jokowi itu ada simbiosis mutualisme. Jadi dua-duanya ini sangat-sangat tergantung dan menguntungkan. Jangan di framing seolah-olah ini akhirnya ketika 2 orang ini pisah, kemudian yang tadinya mendukung Pak Jokowi tiba-tiba menghujat, menyerang Pak Jokowi, lalu menghilangkan, menafikan keberhasilan Pak Jokowi yang telah diperjuangkan selama ini, yang selama ini kalian juga junjung-junjung. Janganlah bro, jangan. YouTuber, influencer yang dulu mendapatkan AdSense, mendapatkan uang karena popularitas Jokowi, mendapatkan duit dari YouTube karena popularitas Jokowi, tiba-tiba berbalik menyerang Jokowi. Apakah itu bukan namanya juga pengkhianatan? Jadi kalau semisal kalian ya menyukai seseorang dari awal,
konsisten dong, tegak lurus dong. Ya, konsisten. Boleh kita kritik, tapi jangan serampangan. Jokowi nggak pernah meminta presiden 3 periode. Rakyat yang meminta. Rakyat yang meminta. Dan itu kita bisa lihat di media sosial, rame banget orang minta presiden dilanjutkan 3 periode, tetapi konstitusi kita itu melarang, gitu loh. Ya, udahlah, hentikan kekacauan ini. Ini jadi bingung ya, pendukung jadi bingung, pendukung jadi terpecah. Tetapi harus menentukan satu pilihan, ya, harus. Saya sendiri orang yang sebenarnya pendukung berat Pak Jokowi, tetapi saya sendiri juga nggak setuju Pak Jokowi 3 periode, itu nggak setuju. Ketika ada orang-orang setuju dengan 3 periode, silakan, itu demokrasi, nggak masalah. Toh ada juga yang mengatakan pemakzulan Jokowi, boleh kan? Orang bicara pemakzulan, turunkan Jokowi, kan boleh. Ini kan demokrasi. Ada yang bilang Jokowi lanjut 3 periode, kan boleh. Itulah suara rakyat yang sebenarnya semuanya tidak bisa diakomodir, gitu. Jadi teman-teman, salam cerdas, salam waras. Intinya apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan bangsa ini dan juga kedamaian dan persatuan. Itu intinya. Negara kita harus bersatu teman-teman, di tengah kondisi dunia yang kurang menentu, perang Israel Palestina. Indonesia harus tetap bersatu ini. Kalau terpecah, kita yang akan rugi, ya. Tetap bersatu. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.